selamat datang di podcast Langkah Hijau. Saya Samira Mawada Bakri dan hari ini kita akan membahas tentang kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Baik, bersama saya ada Lutfia Safia Putri, seorang mahasiswi teknik lingkungan. Terima kasih, saya Lutfia Safia Putri, senang rasanya bisa hadir bersama Anda di podcast Langkah Hijau. Langkah Hijau. Sebelumnya nih Kak, apa aja sih perlengkapan yang perlu kita pakai sebelum memilah sampah? Jadi perlengkapan yang kita pakai ini sebelum memilah sampah, baiknya kita menggunakan sarung tangan karena kan sampah banyak bakteri ya. Terus juga kita disediain jas lab biar bajunya juga nggak kena kotor dari sampah-sampah, entah sampah apa aja itu. Terus juga terakhir kita pakai masker. Sama kalau misalnya yang nggak berkerudung mungkin harus diikat kali ya rambutnya. Baik, terima kasih Kak Lutfia. Mari kita mulai ya Kak. Mengapa memilah sampah itu penting terutama dalam konteks lingkungan saat ini? Jadi memilah sampah adalah langkah dasar namun sangat penting dalam lingkungan kita. Memilah sampah ini kita dapat mengurangi volume yang masuk ke TPA, meningkatkan peluang daur ulang, dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Ini adalah tindakan sederhana yang bisa memiliki dampak besar jika dilakukan secara konsisten kepada masyarakat semua. Baik Kak, bisa nggak Kak tolong dijelaskan sampah apa saja yang perlu dipilah? Tentu ya, pada dasarnya sampah sendiri kebetulan kita bagi menjadi 3. Ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah yang berbahaya atau sampah B3. Seperti contohnya sampah organik adalah sisa-sisa bekas makanan, sedangkan sampah anorganik berupa kertas, plastik, dan kaca. Sedangkan untuk sampah berbahaya sendiri yang tentunya memerlukan penanganan khusus ya, itu bisa berupa baterai atau bekas suntikan dari limbah-limbah rumah sakit seperti itu. Kak, nah selanjutnya bagaimana cara praktis untuk mulai memilah sampah dari rumah? Mungkin untuk langkah pertama kita bisa menyediakan tempat sampah yang berbeda untuk sampah organik dan sampah berbahaya. Tentunya kita juga harus mengedukasi anggota keluarga kita, memberikan pengertian, juga pengertian untuk dampak yang akan terjadi di lingkungan sih. Kak Lutfia, terima kasih. Apakah Anda ada memiliki contoh atau kisah dari program memilah sampah yang sukses? Tuh, mungkin untuk salah satu contoh yang sukses terdapatkan kampanye memilah sampah di Desa Panggung Harjo, Yogyakarta. Masyarakat di sana secara aktif memilah sampah anorganik yang kebetulan juga bisa ditukar dengan uang. Tentunya program ini juga tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi warga Luar setempat. biasa ya Kak. Untuk selanjutnya bagaimana nih dengan dukungan dari pemerintah atau kebijakan yang ada? Apakah sudah memadai? Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan sampah. Mungkin bisa saya bacakan ya. Boleh, silakan Kak. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Namun mungkin kenyataan di lapangannya itu kami sendiri masih membutuhkan pengawasan yang ketat dan kesadaran dari masyarakat sekitar. Sebelum kita akhiri, adakah pesan terakhir yang ingin Kakak sampaikan kepada pendengar kita? Tentu, mungkin untuk setiap tindakan kecil kita dalam memilah sampah itu akan berdampak sangat besar untuk lingkungan sendiri. Dan mulailah dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Bersama-sama kita bisa membuat perubahan yang berarti. Terima kasih banyak Kak Lutfia. Itulah diskusi kita tentang kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Terima kasih telah mendengarkan podcast Langkah Hijau. Kak Lutfia mau menyampaikan lagi? Mungkin udah itu aja ya Kak, karena kebetulan saya pengen memilah sampah. Oh, boleh saya ikut Kak? Boleh. Boleh, oke. Di sini kita mau memilah sampah ya. Sampai jumpa.